Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, dalam rangka mengisi materi PJJ hari Rabu ini, Ibu akan menyampaikan beberapa materi kepada kalian. Yang mana materi yang akan Ibu sampaikan ini berkaitan dengan mata pelajaran kita sehari-hari di kelas, yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam. Ya. Nah, sekarang kalian kan sudah menyaksikan nih videonya. Sebelumnya itu udah disiapkan alat tulisnya nanti untuk meresum, karena hasil resum kalian harus diupload nanti di akhir pembelajaran ini ya. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Ibu mulai pembelajaran hari ini. Ya, adapun materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah mengenai hikmah di balik wabah ya. Sebagaimana kalian tahu bahwa kita sekarang lagi mengalami pandemi yang luar biasa, dan bukan di negara kita saja, melainkan seluruh dunia ya mengalami itu. Bahkan kita sekarang kan lagi banyak larangan social distancing, dan mungkin ada kegiatan atau PSBB ya. Kan materi kita ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi PJJ yang berkaitan atau yang mengambil judul yaitu hikmah di balik wabah. Baik, kalian bisa memperhatikan apa yang akan Ibu sampaikan hari ini ya. Wabah. Apa sih wabah? Wabah itu bisa dikatakan musibah juga ya. Penyakit mungkin ya, wabah itu virus atau segala macam yang menyebabkan orang itu merasakan sakit. Dan mungkin semua penduduk bisa merasakannya wabah tersebut ya. Baik, Ibu tidak akan menjelaskan wabah yang terjadi sekarang, tetapi Ibu akan mengaitkan dengan wabah yang terjadi pada masa lalu, yaitu pada masa sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Oleh sebab itu kamu saksikan dan kamu amati materi Ibu ini. Lalu setelah amati, nanti kamu analisa dan kamu buat resumnya sesingkat-singkatnya dan ambil hikmah di balik semua itu. Baik ya anak-anak, kita akan mulai. Jadi tema kita hari ini adalah hikmah di balik wabah. Kita perhatikan poin pertama yang sudah Ibu siapkan. Wabah pada masa sahabat Rasulullah ini menurut hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Wabah pada masa itu terjadi yang disebut dengan, pada masa itu ada macam-macam wabah yang terjadi pada masa Nabi. Ada diantaranya selain pes, lepra, ada juga wabah yang disebut dengan taun. Apa anak-anak? Taun. Nah, ini Ibu udah bikin bundar-bundaran nih. Tetapi niatnya sih bikin jenis-jenis virus. Tapi ya apa daya, mungkin gambar Ibu nggak sempurna ya, karena buru-buru juga gitu. Nah, kita akan membahas apa itu taun. Baik, kita lanjut ke bukan slide ya, namanya sheet selanjutnya. Taun artinya wabah atau penyakit yang berbahaya dan cepat menyebar. Nah, kalau kita kaitkan dengan wabah yang terjadi di negara kita atau di dunia, sama kan? Cepat menyebar. Makanya kita banyak sekali yang kita lakukan, diantaranya kita harus selalu menjaga kebersihan seluruh badan kita ya. Diantaranya kita harus selalu membersihkan dengan hand sanitizer ya setiap melakukan aktivitas. Tetapi kalau saran Ibu dan saran beberapa ahli kesehatan, kalau keseringan pun menggunakan hand sanitizer karena itu mengandung alkohol tidak baik. Jadi agama kita, agama Islam mengajarkan yang penting kita bersih ya. Jadi nggak mesti pakai hand sanitizer. Setiap kalian melakukan kegiatan, silahkan kalian cuci tangan kalian yang bersih menggunakan sabun. Boleh sabun mandi, boleh sabun pencuci piring, boleh sabun apapun. Yang penting bisa menghilangkan kuman tersebut ya, karena kuman tersebut akan hilang kalau kita sudah membersihkannya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, taun ini yang tadi Ibu bahas itu terjadi pada masa sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab ya. Ketika itu Umar bin Khattab diperintahkan untuk meresmikan sebuah kota
yang ada di Baitul Maqdis atau mau meresmikan Baitul Maqdis, tetapi sebelum melewati Baitul Maqdis, nah Umar bin Khattab ini melewati sebuah kota, ya, sebuah kota yang bernama Imwas. Tahu nggak Imwas? Ya, memang sih Ibu juga belum pernah ke sana, ya. Nah, Imwas ini adalah sebuah perbatasan yang akan dilalui oleh Umar bin Khattab sebelum beliau sampai ke Baitul Maqdis. Tetapi di tengah perjalanan Imwas ini sedang terjadi wabah, itu wabah taun tadi, sehingga di sini terjadi pro dan kontra antara berangkat atau tidak. Di sisi lain kewajiban harus berangkat, tapi di sisi lain di situ ada wabah. Kan seperti dikatakan oleh sebuah hadis Nabi bahwa kalau di suatu tempat ada wabah, maka kita tidak boleh keluar dari tempat itu, kita harus berdiam diri di tempat itu dan tidak boleh kemana-mana karena khawatir kita akan tertular wabah atau kita yang akan menularkan ke daerah yang memang belum terkena wabah, ya. Baik, Ibu akan lanjutkan ke sheet berikutnya, yaitu riwayat wabah ini. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang taun ini, ya. Nah, taun ini menurut ahli riwayat Al-Waqidi yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa dengan adanya wabah taun pada masa zaman dahulu atau pada masa zaman sahabat ini bisa menelan korban jiwa. Per 3 hari itu bayangkan anak-anak 70.000, ya. 70.000 berarti kalau Ibu tulis 70.000, ya, 70.000 per 3 hari. 70 bagi 3 hampir berapa? Hampir 2, kan 70.000 ya, berarti berapa? 23, ya, 23.000 ya, 23.000 koma sekian deh. Nah, yang jago matematika hitung ya. Pokoknya ini secara besar 23 juta lebih orang per 1 harinya. Itu menurut Al-Waqidi tadi. Nah, imam atau ada sebuah yang meriwayatkan berdasarkan riwayat lain itu pas 23.000 orang per 3 harinya itu atau per harinya. Nah, kenapa beda pendapat? Karena pada masa itu kan belum zaman secanggih sekarang, belum ada sensus penduduk, belum ada data statistik, dan belum ada jaringan-jaringan yang canggih seperti kita sekarang. Ada internet, ada website, ada Google dan lain sebagainya, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Setelah riwayat yang tadi kita lanjutkan korban atau siapa saja sih sahabat-sahabat Nabi yang terkena dan akhirnya harus wafat ketika itu atau meninggal karena kena serangan wabah itu. Karena tidak menutup kemungkinan ya anak-anak, kita tidak mengenal usia, namanya maut, rezeki, jodoh, ya itu kan yang mengatur Allah. Berdasarkan qadarullah, kita hanya mampu berikhtiar, ya. Nah, di antara sahabat Nabi itu ada Ibnu Ubaidah pada saat itu wafat karena wabah tersebut. Kemudian yang kedua ada Syurahbil bin Hasanah. Nah, ini virus-virus yang mengenainya, ya. Ibu juga nggak tahu persis seperti apa menahan sakitnya, kemudian sakitnya berapa lama dan apa yang dirasakan pada saat itu. Karena ini yang Ibu baca dan yang Ibu lihat dari beberapa tayangan video dan dari beberapa cerita, ya. Oke, nah sekarang kamu sudah tahu sahabat-sahabat Nabi yang kena siapa. Ibu akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, menurut ahli atau beberapa pendapat para ahli kesehatan pada masa itu menyatakan bahwa organ tubuh yang diserang dalam wabah taun ini ada 3, anak-anak. Ada berapa? Ada 3, ya. Nah, yang pertama apa? Jantung, ya, jantung. Makanya kita harus selalu menjaga jantung kita, ya kan? Yang kedua paru-paru. Nah, paru-paru inilah yang hampir sama dengan COVID-19 yang sekarang kita. Kan kita terkena penyakit pernapasan kita sesak, ya. Gejalanya itu seperti itu, timbul demam tinggi melebihi 37,5, kemudian sesak, ya, dan batuk, tenggorokan sakit, itu diantaranya. Ini menyerang paru-paru atau kalau sekarang namanya ISPA, inspeksi saluran pernapasan akut, ya, itu pada masa itu. Kemudian yang ketiga darah. Nah, darah ini juga termasuk salah satu organ tubuh yang diserang oleh taun, ya. Nah, kemudian tokoh ilmuwan muslim yang paling terkenal pada masa itu pun, dan ini terjadi pada masa Khalifah dinasti Abbasiyah, yaitu tokoh ilmuwan muslim yang bernama Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina,
penyebab dari wabah atau bakteri atau taun tersebut ada 3 bagian. Yang pertama adalah bakteri, ya. Yang kedua adalah udara dan cuaca, hampir sama kan dengan corona kan, makanya kita harus pakai masker ya kan kalau kemana-mana. Kemudian yang ketiga bangkai. Nah, apa yang dimaksud bangkai di sini? Ya semua jenis bangkai ya, termasuk jenis bangkai manusia. Kenapa ibu katakan bangkai manusia? Karena kita kaitkan dengan masa penjajahan Jepang di masa kita dulu ya. Kalian belum lahir, ibu juga belum lahir. Nah, pada masa itu bergelimpangan mayat-mayat itu di selokan, di jalanan, itu tidak dikubur. Kemudian kamu ingat pada masa Romusa, ya kan kasihan, kemudian waktu proses pembuatan jalan dari Anyer sampai Panarukan itu bagaimana banyak sekali mayat-mayat yang ya Allah itu. Tapi insya Allah mereka syahid ya. Sama yang meninggal ini pun dikatakan dalam sebuah hadis bahwa mereka mati dalam keadaan syahid. Oke, kita lanjut ya sekarang. Nah, dari semua wabah, dari semua musibah, dari semua bencana yang terjadi di negara kita ini, apa hikmah yang kita bisa ambil? Yaitu kalian atau kita semua harus selalu bersikap sabar. Ingat ya anak-anak, apa? Bersikap sabar. Apa sih sabar itu? Sabar itu menahan diri. Ya, jadi nggak cepet marah, nggak cepet ngambek, nggak cepet baper atau tersinggung ya, nggak cepet nangis gitu ya. Nah, sekarang kita kaitkan nih sabar dengan Ramadan. Adakah kaitannya? Jelas ada ya. Kan ketika kita puasa atau saum itu menahan segala hawa nafsu ingin marah, hawa nafsu ingin makan, hawa nafsu lapar, hawa nafsu haus dan lain sebagainya, kita mampu menahan ya. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Nah, apa hadisnya? Keutamaan iman atau keutamaan iman yang paling utama adalah, nih hadisnya ya, afdolul iman as-sabru was-samaha. Ibu ulang ya. Keutamaan dari sabar ini adalah termasuk keutamaan iman yang paling utama, atau iman yang paling utama adalah sabar. Apa hadisnya? Ada hadisnya nih, hadisnya afdolul iman as-sabru was-samaha. Artinya apa? Iman yang paling utama adalah sabar dan pemaaf atau lapang dada. Jadi kalian harus membiasakan diri, kalau marahan, kalau apa, cepat baikan. Nggak boleh lebih dari 3 hari ya. Oke, nah kalian semua sudah ibu sampaikan materi hari ini. Kita ambil hikmah dari wabah ini. Apa sih hikmahnya? Yuk kita jalan ke sini. Lihat hikmahnya. Ada beberapa kaitan wabah dengan Ramadan atau puasa ya. Hikmah adanya wabah apa? 1. Pertama, kita melatih sabar. Yang biasanya bawaannya ngambek, tapi di hatinya niat, nggak mau ntar kalau saya ngambek pahala saya berkurang, ya kan? Nah, kalau misalnya kalian bawaannya tuh pengen minum aja, apalagi siang-siang nih ya, pengen minum es, jus, apalagi banyak di TV-TV iklan tuh yang begitu, bawaannya tuh kalian gak bisa nahan sabar kan? Ya Allah, kayaknya udah di tenggorokan. Nah, kalau kalian mampu menahan itu, berarti kalian termasuk orang-orang yang bisa bersabar diri. Termasuk sekarang dalam keadaan wabah, bersabar kita di rumah. Sampai belajar aja kamu di rumah ya udah mau sebulan. Sabar ya. Nah, yang kedua adalah setelah sabar kita ikhtiar atau berusaha. Apa sih usaha atau ikhtiar? Contohnya, ikhtiar atau usaha yang kalian lakukan untuk menjauhkan diri dari wabah, di antara yang tadi ibu bilang, rajin mencuci tangan ya. Nggak mesti sama ini sih, cuma kalau kamu pergi-pergi siapkan aja ini atau tisu basah biar kalian bersih tangannya. Kemudian selain itu, kita ikhtiarnya selalu menggunakan masker apabila keluar rumah. Nah, selain itu kalian menjaga jarak minimal 1 meter. Ini nggak boleh deketan kalian ya. Misalnya kamu, misalnya Abu Zar, Muzakir sama Nazma deketan duduknya atau ininya, nggak boleh itu ya, kecuali dalam keluarga di rumah boleh, karena kan kita sudah tahu keluarga kita baik-baik aja. Kalau di luar kan kita nggak tahu ya. Oke, nah itu diantaranya. Nah, ikhtiar ini apa sih yang akan kita lakukan? Namanya ikhtiar itu usaha. Nah, hasil dari ikhtiar ini kembali lagi kita harus sabar menunggu hasilnya. Nah, hasilnya ini kita kembalikan kepada Allah yang disebut dengan tawakal. Nah, tawakal inilah yang nanti membuahkan dari qadarullah tadi. Jadi hasil dari buah kesabaran kita, ikhtiar kita, lalu kita tawakal. Nah, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah.
Ya kan kamu juga tahu di dalam surat Al-Quran ada ya, di dalam surat Al-Ikhlas, kita sebagai umat muslim meminta pertolongan kepada siapa? Hanya kepada Allah. Ada ayatnya ya. Siapa yang udah bisa coba? Pasti bisa semua anak kata baru bisa. Orang suratnya pendek kan ya, tapi maknanya dalam. Dalam surat Al-Ikhlas ya. Ibu bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Somad. Jelas kan? Allah lah tempat kita bergantung. Artinya bergantung bukan kamu gelantungan begini atau kayak kertas-kertas ibu digantungin, bukan, tapi menggantungkan segala harapan, segala keinginan, segala doa. Insya Allah, Allah lah yang akan menentukan hasil kita. Kita tidak boleh minta kepada selain Allah. Ya, anak-anak, mungkin materi yang ibu sampaikan hari ini cukup sampai di sini dulu. Besok-besok juga kalian akan dapat lagi ilmu atau pencerahan dari guru-guru kalian yang lain. Ya, kalau ibu hari ini menyampaikan mungkin sangat sederhana dan masih banyak sekali kekurangan di mana-mana. Mohon dimaafkan ya anak-anak ya. Nah, kalau ada yang kata-kata ibu salah atau keliru, atau kalian mungkin pernah membaca referensi atau melihat kata-kata, nggak apa-apa, sama-sama kita saling belajar, kita saling koreksi ya. Nah, kemudian nanti setelah ibu tutup ini, kamu silahkan menulis hasil resumenya. Gak usah panjang-panjang, simpel-simpel aja seperti ibu ini. Ini kan kalau ibu globalin itu banyak sekali, cuman ibu singkat aja yang poin penting-pentingnya aja ya. Di antaranya apa sih ibrah atau hikmah yang akan kamu ambil dan kamu harus ambil dari materi ini. Jangan sampai ibu ngomong digratisin atau ya kamu anggap angin lalu, jangan, itu udah buang-buang waktu ya kan. Nah, ibu ingin kalian memiliki ibrah ini yang tadi ya, melatih sabar kalian, berarti kalian menjadi sabar, terus kalian selalu ikhtiar, berusaha. Ingat, kita harus menjadi siswa atau pribadi yang kreatif dan inovatif dalam membangun negara dan dalam beragama Islam. Jadi kita tidak ketinggalan dengan negara lain atau dengan umat lain. Itu saja. Nanti yang terakhir, kita ingat harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di akhir pembelajaran ini ibu cukupkan sekian ya, dan terima kasih kalian sudah mungkin menyaksikan, mengamati ya pembelajaran jarak jauh dari ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah.